Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Untuk di video kali ini Madia akan menampilkan postingan dari beberapa murtadin odong-odong yang kemudian Madia juga menampilkan hasil dari ruang diskusi di Geraha Mualaf yang berbicara tentang murtadin odong-odong dari saudara-saudara kita yang di room Geraha Mualaf ya saudara-saudaraku. Oke, langsung saja ya kita menyimak apa-apa saja yang menjadi pesan mereka, yang hal-hal apa saja yang sebenarnya patut kita waspadai dari orang-orang dari yang mengaku dari murtadin odong-odong tersebut. Mari kita simak. Masuk ke sesi mereview para murtadin ini ya Hoir Rumah. Bersiap-siaplah. Ya. Mungkin kaum Tritunggal dan Modalis yang ada di live komen juga siapkan mental karena ini akan dibahas dari basicnya sekali mengenai murtadin ini. Assalamualaikum Bang Adesto. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, inilah salah satu ujung tombak kita, Bang Aresto ya, penebas Geraha Mualaf. Nah, Bang Aresto, sekarang kita lanjut aja dulu ya untuk melihat salah satu video mengenai keodong-odongan salah satu murtadin ini yang diakui sebagai mantan anak pondokan ya. Silakan server dimainkan videonya. Yang anti kepada Tuhan Yesus, tapi oleh karena kuasa Tuhan yang tidak bisa dibatasi, Bapak bisa menemukan kebenaran, bisa Sinyalnya ya. Ya, karena mungkin ke lantai 2 atau luar rumah dulu. menemukan juru selamat. Nah, pada malam hari ini Bapak bisa bagikan kesaksian itu supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Silakan Pak MD. Ya, baik. Terima kasih waktunya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara Muslim yang saya cintai dan saya sayangi, dan Shalom Aleichem, Bishem Hamasyah, salam sejahtera dalam Tuhan. Ya, saya yakin saat ini kasih karunia, rahmat serta kesetiaannya senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Ya, Amen. tidak lupa juga saya dari Madura. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya, juga saudara-saudara saya, dekat Tantretan Madura, laki bini tua muda sobaja tetap merangkul arangkul setuju areng sareng menciptakan kedamaian. Ya, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa tentang pengalaman spiritual saya, karena perjalanan hidup saya, sehingga saya menemukan kebenaran yang hakiki di dalam Isa Al-Masih. Oke. Nah, di sini kita akan membuktikan ya bahwa yang ditampilkan oleh akun Yusuf Manubulu ini penuh kebohongan ya, karena dia mengaku berasal dari pesantren sekolah 5 tahun tapi tanpa berani menyebutkan nama pesantrennya. Itu seandainya dia berani menyebutkan itu pesantren, dilacak bakal ketahuan dia berbohong gitu loh. Ini yang perlu kami sampaikan dulu. Nanti kita lihat dari saudara-saudara kita Muslim di Geraha Mualaf itu akan menjawabnya dan menjelaskan itu sedetail mungkin apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh murtadin odong-odong tersebut. Kita lanjut dulu ya. Dan hal ini merupakan anugerah terbesar yang dikaruniakan Tuhan kepada saya. Ya baik, saya itu orang Madura dari keluarga yang sederhana, dan latar belakang saya Muslim yang fanatik, dan tentunya sangat kental kalau mengenai tentang keislaman. Cukup taat dalam hal yang beribadah, namun
kami itu apa ya istilahnya sangat alergi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang di luar Islam begitu. Jadi kami itu sangat betul-betul membatasi pergaulan kami. Ya, bahkan dulu ketika saya masih sekolah, orang tua saya itu sangat melarang saya bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Ya, kami sebutlah orang Kristen gitu. Ketika saya masih sekolah, itu orang tua saya sengaja menempatkan saya di pondok pesantren. Saya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun saya di pondok pesantren. Kedua orang tua saya itu sengaja menempatkan saya di pondok pesantren karena di dalam pesantren itu yang diutamakan adalah ilmu agama. Ya, kita dengar sendiri ya. Dari pengakuan si murtad odong-odong mengatakan dia pesantren 7 tahun tanpa berani menyebutkan pondok pesantrennya. Kalau di Madura itu sangat mudah dilacak pondok pesantren-pesantren di sana. Di mana saja bakal tahu. Nah, ini dia berbohong di sini sudah. Dia tidak berani menyebutkan pondok pesantren itu. Nah, ini artinya apapun kesaksian yang ditampilkan di sini ya jadi odong-odong itu namanya gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Harapan kedua orang tua saya menempatkan saya di pesantren agar saya lebih serius mempelajari ilmu agama Islam dan semakin taat dalam hal yang beribadah. Saya mematuhi kedua orang tua saya, akhirnya saya mempunyai kemauan juga untuk belajar ilmu agama. Saya berpikir dengan adanya di pesantren mungkin saya akan lebih tahu, akan lebih mengerti apa itu agama Islam. Ketika di pondok pesantren, saya mulai jadi santri, pengurus pesantren, hingga menjadi ustadz. Saya mengajar di pesantren. Semua itu saya sudah pernah rasakan. Di dalam pesantren, saya juga banyak belajar mengenai kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab lainnya. Setelah tamat sekolah, dia sambil membaca teks ya. Ini kesaksian orang ini sambil membaca teks dari lembaran yang ditampilkan. Ini artinya dia masih bukan kesaksian murni, tinggal membaca aja. Coba lihat dari matanya melirik gitu loh. Dia tidak keluar dari mulutnya ini, tetapi dari teks yang dia baca, dari hal-hal yang kita bisa lihat dari lirikan matanya. Mari kita simak ya. Dan saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya belajar program studi keagamaan. Nanti bebas ongkir hingga 40.000 ke seluruh Indonesia. Makin banyak belajar. Di dalam ketika saya masih kuliah itu saya bertemu dengan seorang teman, ya teman muslim juga. Namun beliau itu sudah percaya kepada Isa Al-Masih. Itu berkata kepada saya, "Kamu mau enggak membaca kitab Injil? Ini saya punya. Apa kamu mau belajar kitab Injil?" Nah, ya saya sangat menolak karena keislaman. Oke, sambil kita mereview ya dari kesaksian murtadin odong-odong ini, kita dengarkan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita di Geraha Mualaf yang membahas tentang murtadin odong-odong ini. Mari kita dengarkan ya. Misalnya nggak mental-mental di tembok. Ya aneh di kampung ini soalnya. Udah aneh live aja ya. Enggak. Ini jelas lanjut Ahi. Kanda. Enggak, lanjut. Ambil aja. Jelas ya, ini. Tadi suara saya sampai mana? Masuk tapi putus-putus. Tadi masuknya sampai tidak ada yang berani dengan Kanda Yonatan. Ya. Jadi di antara murtadin odong-odong itu tidak ada yang pernah mengatakan, "Hai para kesatria Geraha Mualaf, hai para mualaf, ya tunjukkan kebenaran agamamu, diskusi dengan aku ini seorang murtadin yang tak tertandingi dimanapun mereka berada." Tidak akan pernah
berani mengatakan seperti itu karena agamanya dibangun atas kedustaan, agamanya dibangun atas ketidakbenaran, begitu ya. Tetapi kalau kita berbeda, saya sering kali mengatakan hai para murtadin odong-odong dari Sabang sampai Merauke di penghujung dunia ini, isi penduduk dunia ini yang bisa menunjukkan agama Anda benar. Ayo berdiskusi dengan Evangelis Yonatan Nandar yang ditakuti oleh murtadin odong-odong. Kan saya selalu mengatakan demikian. Karena kenapa? Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi, agama yang benar hanyalah Islam. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya bisa membuktikan kebenaran Islam dengan referensi, dengan dalil-dalil, dengan data-data, dengan fakta-fakta yang ada. Kalau mereka tidak bisa, jangankan fakta-fakta yang ada tentang ketuhanan Yesus aja sampai detik ini kan masih bimbang, masih ngawur, tidak sesuai dengan fakta-fakta Alkitab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin buat waktu saya persilahkan buat teman-teman yang lain. Iya, terima kasih Kanda Yonatan telah berbagi pengalamannya. Karena Kanda Yonatan ini sangat-sangat veteran sekali dalam bertemu dan berdialog langsung dengan para murtadin dan banyak sekali yang sudah tumbang oleh Kanda Yonatan ketika ditanya basic Islam ya. Contohnya yang ditanya ini ya, yang rukun haji itu ya, Kanda Yonat ya, rukun haji. Lalu ditanya apa, doa mau berkendaraan ya Kanda ya. Iya, doa kendaraan itu Indra Mose. Doa masuk masjid aja nggak tahu. Indra. Mereka itu. Nah, yang gitu-gitu yang silahkan basic pada yang lain. Bahkan doa tidur pun nggak tahu itu, hamba yakin. Nah, sekarang mari kita lanjut kepada Bang Ariesto mungkin ya, Bang Ariesto. Oke. Salah satu ujung tombak kita di Geraha Mu'alaf. Silakan Bang Ariesto, tanggapannya. Mungkin bisa dikomparasi ketika mereka melakukan persaksian dan ketika Bang Ariesto menemukan kebenaran yang hakiki. Silakan Bang Ariesto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian ya, memang tema pada malam hari ini menjawab atau mengkonter tentang kesaksian para murtadin yang memang kalau saya melihat kesaksian yang dimuat di beberapa channel para apologet Kristen, khususnya Bapak Pendeta Yusuf Manubulu, menurut saya memang kesaksian itu terlalu mudah kita tebak bahwa itu semua tidak lebih daripada dongeng, begitu. Mengapa saya katakan dongeng? Karena kalaupun mereka benar mantan Muslim, ya artinya kualitas mereka dari Muslim itu tidak teruji sebagai seorang Muslim. Kemudian yang kedua, keterbatasan mereka menunjukkan bahwa mereka mantan Muslim itu sangat tidak masuk akal. Dan yang prioritas kita counter pada malam hari ini adalah kesaksian tentang seorang murtadin yang asal dari Madura, yang notabene di Madura itu adalah mayoritas orang-orang Muslim. Dan kredibilitas daripada Muslim untuk Madura itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Hanya yang menjadi aneh, di dalam video itu dikatakan Ustadz muda. Jadi ketika dikatakan Ustadz, maka disiplin memahami hadis, disiplin memahami Al-Quran, bacaan Al-Quran itu sudah tidak diragukan lagi. Tapi ketika bacaan, kalau saya nggak salah dan saya hafal itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin,
allazina yu'minuna bil ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Surah itu yang dia baca. Nah, bagaimana mungkin cara baca saya mungkin masih perlu banyak dikritik, ya, karena saya saya fair bahwa saya masih dalam tahap belajar membaca Al-Quran. Nah, kalau dikatakan beliau itu adalah seorang ustadz, tentu tidak menunjukkan bahwa dia seorang ustadz, artinya di situ penuh kebohongan. Sayang sekali video beliau tidak bisa kita hadirkan, sehingga mari kita cross check dan kita cek sama-sama bagaimana cara bacaannya, lebih bagus saya atau lebih bagus dia, gitu. Dan saya sudah menonton video itu, ternyata tidak menunjukkan seorang muslim, apalagi dikatakan seorang ustadz, itu jauh sekali. Nah, kemudian Oke, ini sudah saya tampilkan videonya karena gangguan mungkin dari Geraha Mu'alaf. Saya tampilkan ini kesaksiannya ya, dari Mas Yusuf Manubulu. Untuk kepada teman-teman yang menonton kita, supaya tidak ada istilahnya, tidak ada curiga nanti dikira kita ini menghadirkan orang Kristen. Siap Pak. Ya, silakan Pak baca satu dua ayat Al-Quran. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabu la raiba fihi min rabbil alamin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma. Ini yang maksudnya dia salah membaca ayat ini, loncat-loncat kayak habis alif lam mim, seharusnya kan zalikal kitabul la raiba fihi. Nah, dia langsung meloncat tanzilal kitab, padahal itu bukan dari ayat itu gitu loh, bagian dari ayat surah Al-Baqarah. Nah, di sini maksudnya dari Geraha Mu'alaf itu yang loncat-loncat. Kita lanjut dulu ya. Nahum yunfikun. Sudah Pak. Oke, terima kasih Pak MD. Apa masih perlu yang lebih panjang Pak? Iya, boleh satu lagi Pak, satu lagi supaya ini teman-teman bisa yakin benar kalau ini tidak ada rekayasa, memang benar-benar adalah kesaksian yang hidup, kesaksian yang murni ya. Jadi tidak. Kita dengar ya. Katanya pesantren 7 tahun membaca surah Al-Quran, surah Al-Baqarah alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, dia membaca tanzilal, habis alif lam mim tanzilal kitab, itu kan loncat ke ayat yang enggak jelas sudah. Nah, ini sudah kelihatan kebohongan yang ditampilkan oleh murtad odong-odong ini. Nah, kita lanjut, dia berbohong kembali membaca ayat ini gitu loh. Di mana letak salahnya, kita lihat. Direkayasa. Oke Pak, satu ayat lagi Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa indalladzi yashfa'u indahu illa. Sudah salah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi sudah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, dan seterusnya ya. Nah, jadi di sini sudah ketahuan kebohongan yang ditampilkan oleh murtad odong-odong ini. Mari kita lanjut dulu kebohongannya nih. Ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. Tidak ada ayat kursi sittati ayam, itu tidak ada di dalam ayat kursi bacaan seperti itu. Nah, ini yang dikatakan dari saudara kita Geraha Mu'alaf, ini kesalahan fatalnya, dia dinamakan dengan murtad odong-odong, mengaku pesantren ternyata bohong gitu loh. Nah, ini tolong sebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain nanti video ini, agar jangan mau dibohongin dari akun yang bernama Yusuf Manubulu, karena dia berbohong ini, bukan menampilkan orang pesantren, tetapi menampilkan orang yang tidak benar, nggak beres gitu loh. Bacaan Al-Qur'annya nggak beres ya. Kita lanjut dulu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak.
Oke, Pak, Iya. sebelum kita masuk di ruang interaksi tanya jawab, Bapak mungkin saya mau tanya, Bapak kan sekarang sudah rajin baca Injil ya, Pak? Kira-kira Oh, iya, Pak. ayat-ayat yang berkesan di dalam hati Bapak, ayat yang mana, Pak, untuk meneguhkan Bapak punya iman, Pak? Oke, kita lanjut dulu ya ke teman-teman kita Geraha Mualaf nih. Oke. Perlu saya tegaskan bahwa pengakuan oleh para tokoh-tokoh gereja dunia, ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa pertama adalah Bapak Lloyd Graham atau Sebenarnya, orang kalau sudah komitmen dengan pasangan, mau kemanapun, ketemu siapapun, sejauh apa bacaannya begitu ya, mengakui ya di dalam buku Katolik Encyclopedia itu mengakui bahwa adalah umum diketahui bahwasanya bapak-bapak gereja adalah penipu. Itu di dalam buku, bukan kata saya, tetapi menurut ungkapan dari bapak gereja dunia, ya, bahwa Katolik mengakui hal itu berdasarkan Katolik Encyclopedia, agak inilah ya, pada semua bagian-bagian penipuan dan interpelasi ini, sebagaimana kebodohan telah dibuat pada sebuah skala besar. Nah, yang kedua, bagaimana kemudian pengakuan bapak gereja, ya, bapak gereja yang bernama Eusebius, pernyataan beliau bahwa adalah satu perbuatan baik untuk berbohong dan berdusta, dengan begitu kepentingan gerejawi bisa terrealisasi. Ini pengakuan bapak-bapak gereja. Nah, dan saya kira bukan satu hal yang baru mereka melakukan hal seperti itu, tetapi memang ada. Kita bisa dapat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-17, bagaimana kemudian seorang rasul yang dirasulkan oleh sahabat-sahabat Kristen itu mengajarkan untuk berdusta. Kita bisa dapatkan juga di 2 Korintus pasal 12 ayat 16, ya. Bahkan kita bisa dapat juga di di Roma, ya. Di Roma saya lupa itu pasal berapa ayat berapa. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu yang kemudian mendorong. Terus saya tambahkan ya, saya kira begini, mereka menggunakan kata murtadin. Murtadin itu adalah bahasa atau bahasa kitab suci kami. Apa itu murtadin? Murtadin itu adalah orang yang keluar dari Islam, meninggalkan Islam, ya, gitu. Nah, sebenarnya mereka itu sedang meminjam bahasa Al-Quran. Karena apa? Mereka keterbatasan, kehabisan gitu. Jangan pakai kata murtadin, karena murtadin itu bahasa daripada kitab suci kami. Bahasa kitab suci umat Islam. Itu. Kemudian yang terakhir saya tambahkan adalah, ya, menurut saya, tidak perlulah kita melakukan kesaksian. Mengapa? Karena kalau kita melakukan sebuah kesaksian, berarti ada yang salah dengan kita. Buktikan saja bahwa yang kita imani itu benar. Yang kedua, yang selanjutnya, mereka katakan bahwa mereka berjumpa dengan Yesus. Ya. Nah, sekarang kita sama-sama sepakati bahwa Yesus Kristus itu menurut sahabat-sahabat Kristen adalah Tuhan. Nah, sekarang pengakuan mereka berjumpa dengan Yesus, secara tidak langsung mereka telah menabrakkan agama mereka pada sebuah konsep kebohongan yang sangat besar. Mengapa saya katakan demikian? Karena tercatat di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-37, Tuhan tidak bisa dilihat dan Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Nah, sekarang kalau di dalam ayat mereka menegaskan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, lalu mereka berjumpa dengan Tuhan yang mana?
Itu. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, yang kesaksian mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka berjumpa dengan Yesus yang mana? Sekarang kalau kita mau melihat wajah Yesus di Jepang itu berbeda. Wajah Yesus di Eropa itu berbeda. Di Cina berbeda. Di Afrika berbeda. Di negara-negara bagian Afrika itu berbeda. Nah sekarang pertanyaan yang sangat mendasar dan mustahil bisa dijawab. Mereka berjumpa dengan Yesus yang mana? Kan begitu. Jadi di sini membuktikan bahwa begitu nampak kebohongan-kebohongan publik yang mereka lakukan. Dan ini sebenarnya sangat memalukan. Begitu. Saya kira hal seperti ini tidak perlu dilakukan karena ya sangat nampak kelihatan bahwa mereka telah melakukan sebuah kebohongan kepada publik, gitu. Nah, yang menjadi aneh kalau kemudian hal ini begitu dipercaya, tentunya orang-orang yang percaya mereka tidak memahami apa yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Saya kira dari saran saya pelajari dulu ayat-ayat yang tertulis tertuang indah di dalam kitab suci mereka, baru kemudian bersaksi di publik. Sehingga kalau bahasa pasar, kalau Anda ingin bermain sulaplah yang rapi, sehingga trik sulap Anda itu tidak ketahuan. Nah bagi saya, tidak perlulah kita bersaksi. Begitu. Kita tunjukkan saja bahwa agama yang kita imani itu adalah agama yang benar. Begitu. Nah sekarang kalau mau dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya di balik layar ini menegaskan, saya undang ya sahabat-sahabat murtadin yang mengaku murtadin se-Indonesia Raya ini untuk sanggup membuktikan Yesus itu Tuhan kepada saya. Dan saya percaya dan saya berjanji, tidak ada satupun yang bisa membuktikan Yesus itu Tuhan kepada saya. Itu janji saya. Jika bisa membuktikan Yesus Tuhan kepada saya, maka saya siap dibaptis. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang Ariesto untuk tanggapannya mengenai fenomena apa ya yang cukup menghibur bagi kita yang muslim ini ya, dan menghibur juga untuk mualaf-mualaf asli seperti Bang Ariesto ini gitu. Ini sangat sebuah hiburan bagi kami begitu loh. Dan ini pantas untuk ditanggapi secara menghibur juga begitu loh. Sekarang kita akan ke Ustadz Tahta. Ustadz Tahta dari tadi sibuk ini, kayaknya udah siap untuk berkomentar. Sudah ditonton videonya Ustadz? Ya, saya Bismillahirrahmanirrahim ya. Iya, silakan Ustadz Tahta. Saya sudah nonton videonya ya. Memang lucu. Dia mengaku Ustadz. Bahkan 7 tahun mungkin ya. Di pesantren, bahkan ngajar gitu. Nah, ternyata oleh video yang dikirim ke saya ya, itu saya tonton dia bacanya itu disuruh membuktikan bahwa dia itu benar-benar ustadz. Lalu dia baca gini, dia pertamanya saya lihat itu baca surat Sajadah ya. Itu surat 32. Terus ayat ke-1 bunyinya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Dia bacanya salah. Dia baca Tanzilul kitabu, bukan bu. Tapi yang benar itu bi, karena mudhofilah ya. Karena memang maknanya gini, Al-Quran ya, turunnya Al-Quran ini, Tanzilul kitab, turunnya Al-Quran itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Mir rabbil alamin, dari Tuhan seluruh alam. Seharusnya ayat setelahnya itu am yaqulu naftaroh. Tapi mengapa orang-orang kafir mengatakan Muhammad itu mengada-ngada, padahal la raiba fi, tidak ada keraguan. Seharusnya gitu. Tapi ustadz ini membacanya Tanzilul kitabu, bu ya salah sudah. La raiba fihi min rabbil alamin. Alladzina yu'minu Al-Baqarah. Coba nyasar dia. Karena surat Al-Baqarah ayat 1 itu Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Ada juga la raiba fi. Di Sajadah juga la raiba fi. Sehingga nyasar itu maklum. Ya bukan maklum menurut saya itu, tapi disayangkan
Dia malah mengatakan ustaz, tapi nyasar-nyasar ya. Seharusnya tanzilul kitab bila raiba fihi min rabbil alamin. Ayat yang kedua seharusnya am yaqulu naftar. Seharusnya bukan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqim. Ini kan Al-Baqarah ini. Al-Baqarah ya, yang saya baca tadi ya. Jadi secara nahwu sudah salah dari awal. Tanzilul kitab bukan bu, itu mudhof ilaih. Bi. Tanzilul kitabi la raiba fi. Kitab itu Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an itu la raiba fi. Tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Mirabbil alamin, dari Tuhan seluruh alam. Am yaqulu naftarah. Tapi mengapa orang-orang kafir itu mengatakan bahwa Muhammad mengada-ngada? Nah ini yang benar seperti itu. Ayat 1 nyambung ke ayat 2. Ini enggak, ayat 1 nyambung ke Al-Baqarah, coba. Ya gimana ya Ustaz? Nah, bahkan kalau saya itu baca keseluruhannya, dia untuk meyakinkan orang Islam, dia mengatakan menawarkan diri. Gimana kalau saya baca surat yang lebih panjang lagi? Oke, ya. Saya mau lihat juga. Ternyata dia baca surat apa? Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in. Seharusnya seperti itu. Tapi dia baca, ya'lamu ma baina aydihim fi sittati ayyam. Coba nyasar ke puasa dia. kan gini ya. Kan gitu kalau puasa fi sittati ayyam gitu ya. Nah, ini gini ya. Saya itu lucu. Dia itu lucunya gini. Ayat yang pertama dia sudah salah. Lalu dia mau membuktikan dengan surat yang panjang, ayat yang panjang lagi. Tambah salah dia itu gitu. Ya, seharusnya ketika dia membaca surat yang salah, untuk ayat yang keduanya seharusnya benar. Tapi ternyata nyasar lagi. Lagi-lagi nyasar, wis angel kan gitu ya. Ya. Mungkin jadi sudah jelas ya. Ini namanya artinya kesaksian murtadin odong-odong yang ditampilkan oleh akun Yusuf Manubulu ya. Artinya dia mengaku 7 tahun di pesantren, ternyata membaca ayat-ayat Al-Quran itu loncat-loncat salah gitu loh. Ayat kursi salah, membaca surah Al-Baqarah loncat ke ayat yang lain. Jadi dalam posisi seperti ini, inilah yang dinamakan dengan murtadin odong-odong. Kita lanjut dulu ya. Meneliti apakah saya yang salah, nanti ada guru saya di sini. Nandar itu kan. Kalau saya kan anggaplah pengisi waktu, iklan aja gitu ya. Oke, sekian dari kami. Iya, Masya Allah Ustaz Tata ini apa namanya? Iya. Nah loh, gimana dong ini Tritunggal? Gimana dong modalis? Ini loh, Ustaz asli yang dari kecilnya udah dipondokkan gitu, diverifikasi dan sekarang terkonfirmasi gitu. Lawak jadinya kan gitu. Apa kalian nggak ini? Apa kalian nggak capek membesarkan kebesaran Kristus tapi menggunakan sebuah kebohongan gitu? Sudahilah itu 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sudahilah itu. Jangan dipakai lagi ayat itu. Ini kita simak dulu ya kembali argumen dari murtadin odong-odong ini. Dia bertanya jawab nih kelihatannya. Mari kita lihat dulu ya murtadin odong-odong ini. Tapi kalau kita hadir hanya dengan menghujat, menghina, ya kita sendiri pun akan jadi rugi, jadi korban. Karena apa? Karena apa yang kita bisa terima kalau kita punya sifat hanya terus menghina orang lain. Manfaat apa? Karena Tuhan tidak pernah berkenan dengan orang yang selalu tampil dengan penghinaan, dengan kebencian, dengan maki-makian, dan segala macam. Tuhan tidak pernah berkenan dengan hal seperti itu. Ya. Oke, kita jawab dulu ya. Nah, kalau pastor atau pendeta Yusuf Manubulu bisa tahu seperti itu berbicara, seharusnya sadar diri gitu loh. Jangan mengatasnamakan pondok pesantren, orang pesantren, mengatasnamakan kiai, mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan ustadz, ternyata bohong gitu loh. Coba kalau Anda berani, di mana dia belajar 7 tahun di pondok pesantren mana, tidak berani Anda tanyakan seperti itu. Nah, ini kelihatan kebohongannya. Jadi kepada teman-teman ya, nanti kalau ada orang yang bersaksi seperti ini, tanyakan
di mana dia sekolah belajarnya gitu loh, pondok pesantren, agar kalau dia tidak berani menjawab berarti sudah ketahuan bohongnya. Nah itu seharusnya kita lupa juga menanyakan dalam berkomunikasi seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Bukan dengan baik, Tuhan tidak pernah berkenan dengan hal seperti itu. Cuman iblislah yang senang, ya. Iblis yang senang dengan cara-cara kita seperti itu, yang terus menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, menyampaikan ujaran yang tidak pantas. Oke ya, mohon untuk bisa diperhatikan ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Zakarnai. Selamat malam Pak Yusuf dan Selamat malam Pak. Ya. Selamat malam. Apa kabar Tretan? Halo, bisa dengar? Bisa. Pak MD bisa dengar Pak MD? Ya, bisa, Pak. Ya. Oke. Bisa masuk, mungkin bisa dari live chat juga boleh. Nanti kami akan tanggapi, nanti akan dijawab oleh Pak MD. Ya. Oke, dari live chat juga boleh. Kalau link teleponnya belum bisa tersambung, jaringannya kadang-kadang juga agak ini. Oke, ya, oke, silakan Pak Abraham. Pak Abraham, halo. Ya, selamat malam, shalom. Ya, halo. Selamat malam, shalom. Salam. Selamat malam. Ya, buat pertanyaan, bukan pertanyaan sih sebenarnya, saya pingin tahu aja, Bapak sama Pak MD. Saya tadi kurang mengikuti dari awal. Iya. Pak siapa sih namanya Pak? Pak MD. Mama Delta. Ya. Oke. Saya ingin dengar karena ini doa yang sangat apa ya, sangat indah, dan juga itu Isa Al-Masih sendiri yang mengajarkan di Alkitab. Bisa nggak didoakan Bapak kami dalam bahasa Arab, Pak? Gitu aja sih Pak. Baik Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Abraham. Terima kasih. Oke Pak Abraham, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Oke Pak MD, silakan Pak. Bisa mengenai apa itu Pak? Bapak kami dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab Pak, silakan Pak. Mengenai Pak suaranya Pak? Ya, doa Bapak kami yang dalam bahasa Arab. Bapak bisa bacakan? Nah, George, kita dengar ya. Ini katanya bahasa Arab 7 tahun di pesantren. Dalam mengartikan hal-hal seperti ini, berdoa dalam bahasa Arab, dia tidak mengerti gitu loh. Rabik pilih ya. Doa-doa kepada Bapak ya. Coba dengerin ya. Dia tidak mengerti ini. Doa Bapak kami. Oh iya Pak. Ya, dalam bahasa Arab Pak. Silakan ya, Pak. Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahu wahid. Syukron kasir ya Allah, ya Isa, ya ababana alladhi fis samawat, liyataqaddas ismukah, liyati malakutukah, litakum masyiatukah fil ardi kama fis sama, ya atona hawasnal yaumi, wa ufir lana wa dhunubana kama wafarna, nahnu lil mudnibina ilaina, wala tadkhilna fi tajribat lakinna najjina minas sirin li'anna lakal mulkah wal quwata wal majda ilal abad. Amin. Luar biasa ya. Satu pembuktian bahwa memang Bapak ini, Pak MD ini senang dengan mempelajari ayat-ayat dan kemudian juga bisa dilafalkan dengan dalam bahasa Arab ya. Nah, itu dites dulu. Nah, sekarang ini kita dengarkan dari penelpon Muslim yang akan menguji dia kebenarannya. Kita dengar ya. Telepon selanjutnya ke Pak Pis. Ya, silakan Pak Pis. Pak Damai. Selamat malam. Selamat malam Pak Pis ya. Selamat malam Pak MD. Ya, halo, Pak MD. Pak MD, selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Halo. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Yusuf. Pak silakan Pak. Salam untuk semua. Ya, salam. Pak MD.
Saya hanya aja satu pertanyaan aja Pak MD. Ya pikul salib nggak Pak MD di Indonesia ini? Tiap pikul salib nggak? Minoritas Den. Halo? Ya. Halo Pak MD. Pak MD bisa dengar? Iya, bisa dengar, Pak. Ya, pertanyaannya Saya Pak MD. Pertanyaan sederhana aja. Sederhana aja Pak MD. Siap pikul salib nggak di Indonesia Pak? Kalau didengar bisa langsung dijawab Pak. Ini lagi ada gangguan, ini mohon maaf ya Pak Pis. Kita lagi upayakan lagi karena memang jaringan internet kadang-kadang tidak stabil ya. Ya, jadi teman-teman yang lain juga mungkin mohon Tidak dukungan stabil. doanya supaya bisa tersambung kembali ya. Iya. Saya Ya, bisa Pak. dikeluarkan aja Pak. Pertanyaan saya bisa disampaikan dengan Pak Yusuf kok. Biar yang lain bisa juga. Saya bisa masuk. Oke, baik Pak Pis. Terima kasih Pertanyaan- Pak Pis. Oke. Teman-teman, mohon kesabarannya ya karena sinyal dari Pak MD rupanya kurang stabil, jadi terputus lagi. Dimanapun Anda berada, kami sangat mengasihi Anda semua. Kami terus berdoa supaya semua teman-teman bisa diberkati, bisa sedapat mungkin bisa mengalami karena Tuhan dan masuk di dalam kehendak Tuhan. Oke Pak MD, bisa dengar Pak? Iya, pertanyaannya bagaimana Pak? Pertanyaannya, apakah Bapak siap pikul salib dengan kondisi di Indonesia? Ya baik Pak. Ya silakan. Bagi saya, kalau untuk memikul salib itu sudah saya tanamkan dalam hidup saya. Sebab apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi saya, itu masih tidak ada bandingannya. Jikalau saya menerima aniaya, saya harus mati, saya harus tersiksa di jalan Tuhan. Saya sudah siap. Karena sebab apa yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan, keselamatan yang secara cuma-cuma bagi saya, itu sangat luar biasa bagi saya, Pak. Terima kasih. Dahsyat, luar biasa ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak MD ini sesuatu yang sangat begitu menginspirasi, begitu meneguhkan, dan saya percaya begitu sangat memberkati setiap yang mendengarkan ini. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Cabe. Pak Tois. Pak Tois. Pak Tois, silakan. Halo. Pak Tois. Ya. Halo. Halo Pak Tois, ya. Halo. Ini di live chat ini ada orang radikal yang bagaimana cara kita mengontrol mereka gitu, karena mereka harus aja keluar di situ. Ya, jadi kalau untuk di live chat ya kita artinya hanya bisa memberikan saran, masukan, tapi kalau istilahnya mereka tetap dengan dan penyampaian yang radikal atau mungkin kurang sopan, ya itu kami tidak bisa mengontrol ya, itu memang kembali kepada pribadi masing-masing ya Pak Tois ya. Jadi sekali lagi kami sarankan, kami sampaikan, mohon dengan kerendahan hati supaya kita marilah berkomunikasi dengan bahasa yang bijak ya. Sedapat-dapatnya kita punya berdiskusi itu bisa mendapatkan manfaat. Paling tidak kita mendapatkan pengetahuan baru. Tapi kalau kita hadir hanya dengan menghujat, menghina, ya kita sendiri pun akan jadi rugi, jadi korban. Karena apa? Karena apa yang kita bisa terima kalau kita punya sifat hanya terus menghina orang lain. Manfaat apa? Karena Tuhan tidak pernah berkenan dengan orang yang selalu tampil dengan penghinaan, dengan kebencian, dengan maki-makian dan segala macam. Tuhan tidak pernah berkenan dengan hal seperti itu, ya. Kita renungkan dengan baik, Tuhan tidak pernah berkenan dengan hal seperti itu. Cuman iblislah yang senang, ya. Iblis yang senang dengan cara-cara kita seperti itu.
yang terus menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, menyampaikan ujaran yang tidak pantas. Oke ya, mohon untuk bisa diperhatikan ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Zakarnai. Selamat malam Pak Yusuf dan Selamat malam Pak. Ya. selamat malam. Apa kabar Triton? Halo, bisa dengar? Bisa. Pak MD bisa dengar Pak MD? Ya, bisa, Pak. Yes. Oke, jadi saya langsung aja. Saya adalah... Halo? Ya? Sekitaran Prapat Kurung, Tanjung Perak, selama 1 tahun 7 bulan. Jadi saya tahu betul, dan saya juga sering main ke Bangkalan, nyebrang pakai kapal feri waktu itu 2005-2006. Iya, Pak. Jadi saya tahu, saya punya kenalan banyak teman Madura juga. Orang Madura adalah orang yang saya kenal sebagai orang yang ulet, rajin, dan soal keagamaan itu pasti kuat banget. Jadi kalau sampai seorang Muslim Madura bisa terima Yesus, itu berarti bukan perkara gampang. Itu pasti ada sesuatu yang bisa kita bilang spektakuler lah. Sampai dia bisa memberanikan diri ya. Dia bisa mau terima Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan saya, sebagai seorang mantan Muslim, Cak, kira-kira pandangan sebagai dulu waktu seorang Muslim itu apa sih yang biasanya menghalangi seorang Muslim itu untuk mau datang kepada Yesus? Karena gini, saya sendiri pun sekarang ini saya juga ngundang 7 orang teman saya yang mereka sebenarnya udah bisa dibilang calon murtadin ya. Ada yang udah siap banget, ada yang udah percaya tapi dia belum mau dibaptis karena alasan nggak aman, keluarganya ngancem ini itu gitu kan. Jadi mereka saya undang juga ke sini buat menguatkan. Jadi kesaksian Cak juga menguatkan mereka juga sekarang yang lagi nyimak ini. Jadi pertanyaan saya, apa sih yang kalau sebagai seorang Muslim dulu itu yang bisa menghalangi seorang Muslim untuk datang kepada Yesus itu apa? Baik. Yang paling mendasar biasanya. Ya, boleh saya bicara? Iya. Ya, kalau bagi saya ya sebenarnya yang menghalangi kita itu hanyalah ego kita dan istilahnya lah ketakutan kita gitu. Itu yang menghalangi kita. Yang terpenting itu Tuhan belum buka ya. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan sudah mengetuk hati seseorang, baru orang itu akan bisa terbuka ke jalan Tuhan yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan meskipun kita menerima, ada orang yang mau kristenisasi kita, ada orang yang menyodorkan kita, memaksa kita membaca Injil, namun Tuhan belum membuka hati mereka, mereka itu tidak akan bisa tergoda akan hal-hal itu. Tapi jikalau Tuhan sudah campur tangan, Tuhan sudah membuka hati mereka, tanpa mereka itu dikabarkan, mereka akan mencari jalan kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Semoga selalu diberkati dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan akan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. God bless. Oke, kita akan jawab dulu ya. Nah, di sini kan Murtad Odong-Odong mengatakan bahwa apa sih yang menyebabkan orang itu tidak mau menerima, orang Muslim itu tidak menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, si Murtad Odong-Odong ini mengatakan bahwa sebabnya karena ego. Ya, tidak berarti ini jawaban orang yang tidak pesantren. Jawaban orang bukan Islam. Kalau karena hanya orang itu karena pindah agama, karena tidak mau pindah itu karena ego, tidak seperti itu jawaban seorang Muslim. Karena Tuhan dalam Islam itu sudah sangat jelas. Tuhan dalam Islam itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disetarakan, dan ini juga termuat dalam Bible, ya. Jadi Tuhan dalam Islam itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disetarakan. Itu dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya. Jadi jawaban ini sebenarnya
satu jalur dengan di Bible itu sendiri. Silakan Anda lihat di Yohanes 5 ayat 37 dan Keluaran 33 ayat 20. Makanya Tuhan dalam ajaran Yahudi, ajaran Nasrani itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa diserupakan. Nah, buktinya apa? Buktinya Tuhannya orang Yahudi itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa diserupakan. Nah, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk datang ajaran Kristen mengatakan Tuhan itu bisa berwujud menjelma menjadi manusia. Nah, itu datang dari mana ajaran seperti itu? Nah, oleh karena itu orang Yahudi pun menolak ajaran Kristen itu. Kitab Perjanjian Baru pun mereka tolak. Paling di Israel, di Yahudi sana 2% saja yang menerima ajaran Kristen itu. Nah, jadi ini jawaban yang benar. Berarti ilmu tauhidnya si murtad odong-odong ini tidak ada, 0. Dia tidak mempunyai ilmu tauhid. Jadi si Zakir Naik ya, Jakar Naik atau Zakir Naik yang menanyakan itu, saya kasih tahu ya bahwa orang Islam itu tidak akan bakal dia menjadi pengikut penyembah manusia gitu loh. Tidak mau dia menjadi Tuhannya itu manusia, karena itu bertentangan sendiri dalam Bible, dalam Al-Quran, dan dari Taurat orang Yahudi. Kalau ujuk-ujuk datang setelah Yesus itu wafat atau disalib atau meninggal, kemudian ujuk-ujuk datang Paulus yang mengatakan bahwa Tuhan bisa menjelma menjadi manusia. Nah, itulah yang bisa dikatakan jalur yang lain, tidak sesuai lagi dalam Bible, dalam Al-Quran maupun kepercayaan Yahudi. Buktinya sampai sekarang orang Yahudi tidak mau menerima ajaran Kristen. Coba Anda cek di Yahudi, Nasrani, di Israel, paling 2% yang menerima ajaran Kristen ya. Kita lanjut. Baik Pak, terima kasih, God bless Pak. Oke, kita pindah ke Pak Dodo. Penelpon selanjutnya Pak Dodo. Silakan Pak Dodo. Shalom Pastor Yusuf. Pak, ya. Pak MD. Ya, Pak MD bisa dengar? Bapak. Ya, bisa dengar Bapak. Ya, halo Pak. Silakan. Ya. Baik, makasih Pastor Yusuf. Pak MD, Bapak kan 6 tahun di pesantren ya, Pak? 7 tahun ya Pak ya? 7 tahun. Baik. Makasih, Tuhan berkati Bapak MD. Bapak sudah bertobat dan pindah dari kegelapan ke terangnya Tuhan yang ajaib. Selamat datang Pak di kerajaan Amin. Tuhan. Pak, sewaktu Bapak di pesantren 7 tahun, enggak sih Pak, memang diajarkan di pesantren itu orang-orang Muslim membenci dan apa memang disampaikan secara pengajarannya bahwa memang diajarkan kebencian sehingga kita itu punya pandangan dan pemikiran bahwa orang Kristen dan orang Yahudi itu adalah orang memang yang harus dibenci, Pak. Apa memang ada pengajaran seperti itu, Bapak? Kalau sepengalaman saya, Pak, itu didoktrin untuk membenci mereka itu tidak ada, Pak. Cuman memang ada sesuatu hal ya, kalau sepengalaman saya itu ya, kita itu sebenarnya tidak benci Pak ya, tidak benci, cuma halnya kita ada hukum yang melarang kita gitu Pak untuk istilahnya ya, sebenarnya ya macam-macam juga ya, tergantung pesantrennya juga. Bahkan ada pesantren salaf, ada pesantren yang ya umum gitu Pak. Ya kalau pesantren salaf itu memang sangat ketat sekali Pak, karena ya khususnya di pesantren saya itu kami
kan untuk membaca gitu Pak. Tahu saja saya dulu tidak pernah tahu seperti apa bentuknya seperti itu. Kitab Injil ini dulu seperti apa saya juga tidak tahu Pak. Cuma rupanya saja saya tidak tahu gitu. Karena memang di pesantren kan tidak disediakan. Juga kan sebenarnya kalau masalah kebencian apa itu ya, kalau bagi saya itu hanya ada masalah benci soal ini, soal agama itu sebenarnya tidak ada Pak. Kalau bagi saya dulu semasa di pesantren itu nggak ada kebencian gitu Pak. Cuma ya kami nggak boleh gitu ke sana, nyebrang ke sana itu kami nggak boleh gitu. Kami nggak benci nggak, cuma ada larangan kami nggak boleh masuk ke situ gitu Pak. Ini loh sudah benar, ngapain kamu sih mau ke sana cari kebenaran gitu maksudnya Pak. Tapi bergaul boleh ya Pak? Ya kalau bagi orang itu ya ada sebagian juga Pak, kan macam-macam orang, nggak sama. Ada yang di Islam itu kan ada yang fanatik, ada yang liberal, ada yang radikal, kan juga macam-macam Pak. Ya mungkin kalau bagi yang ya apa ya istilahnya lah Islam-Islam biasa ya nggak apa-apa bagi mereka. Tapi kalau saya dulu karena latar belakang saya kan juga sangat fanatik ya, saya itu harus berhati-hati bergaul dengan orang apalagi yang luar Muslim begitu Pak. Puji Tuhan. Itu aja Pak MD, maju Ya, terus terima Pak, kasih, Pak. dan Ya, berdoa amin. buat keluarga juga Ya. dan orang tua supaya dimenangkan buat Tuhan, dan lebih daripada itu terus semangat melayani Tuhan, rajin membaca kitab suci, dan terus kita mengasihi saudara-saudara kita umat Muslim siapapun itu, kita mencintai mereka tanpa pandang bulu. Semua kita cintai, kita mengasihi mereka, dan jiwa-jiwa yang terhilang itu harus kita kasih dan kita cintai sebagaimana Tuhan mencintai mengasihi kita. Terima kasih Pastor Yusuf dan Bapak MD. terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Oke, Pak, terima kasih Pak Dodo. Kita pindah ke Pak Taufik. Pak Taufik. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Taufik. Ya. Ya, kalau saya lihat tadi sempat dikomentarin tadi soal itu apa yang di chat itu, mungkin Pak MD juga mungkin dulu sebelum kenal. Oke, kita sambil karena gangguan kita merujuk kembali ke teman-teman kita di Geraha Mualaf ya. Kemungkinan juga mungkin Syukur Ustaz Tata untuk klarifikasi mengenai di mana letak-letak salahnya. Ternyata vital dari surat Sadah ya, surat As-Sadah lalu diumpan lambung ke Al-Baqarah, kemudian di surat ayat kursi diumpan lambung ke doa buka puasa, kan astaga. Oke lah, penonton Geraha Mualaf, sekarang kita lanjut ke narasumber berikutnya, Ahi Indra Moshe, salah satu pakar Ibrani yang satu pengajaran dengan Kanda Yonatan Nandar. Ahi Indra Moshe mungkin bisa dibuka mute-nya. Assalamualaikum Ahi Indra. Waalaikumsalam. Shalom alaikum, Saret Malek, Al-Malak Elion. Ana mau jawabnya susah itu kalau bahasa Ibrani. Susah loh itu, Al-Malak Elion tuh. Barok ata Adonai Elohenu, Shema Yisrael, Adonai Elohena, Adonai Had. Nah lo, nek Fitrah Litodri, mau gimana Waya coba Firli Amri, jawabnya? Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, Mumtaz. Ya. Ahi Indra juga penonton Geraha Mualaf pernah meluluh lantahkan dengan pertanyaan-pertanyaan simpel terhadap murtadin odong-odong ini. Nah, silakan Ahi Indra diceritakan pengalamannya dan ceritakan juga kesalahan mereka ini, titik fatalnya di mana saja. Silakan. Ya, yang pertama yang tadi disindir itu yang mengaku Ustadz dari Madura itu memang kebetulan saya yang masuk bertanya. Saya salah satunya. Dan kemudian saya belum selesai menyampaikan undang-undang, saya udah di-kick aja sama moderator. Itu. Oh begitu. Terus
Yang kedua, saya memuji Ustadz Nandar juga. Beliau tadi memuji saya ya, karena saya menanyakan seorang yang mengaku 5 tahun belajar di pesantren, dia mengatakan kecewa kepada Allah ya, yang menjadikan alasannya untuk murtad karena apa? Katanya udah berdoa naik kendaraan kok masih nabrak truk katanya. Loh, anak tanya, doa naik kendaraan darat sesuai sunnah apa? Dijawabnya apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah, itu kan doa keluar rumah. Doa keluar rumah. Sedangkan doa naik kendaraan darat itu subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Harusnya gitu kan. Nah, terus setelah itu ada dikik lagi, ya kan? Terus si Manubulunya malah berkata, itu doa keluar rumah kan sudah sekalian mencakup gitu kan. Loh, tahu dari mana? Emangnya Manubulu ini pernah mondok di pesantren? Dia punya lisensi apa mengatakan bahwa doa keluar rumah itu sudah mencakup doa naik kendaraan? Kita pakai logika saja, kita pakai logika. Kalau memang doa keluar rumah sudah termasuk doa naik kendaraan, apakah setiap orang yang keluar rumah pasti naik kendaraan? Iya enggak? Nah iya, kok bisa-bisanya si Manubulu ini tidak punya lisensi keustadzan mengatakan bahwa kebiasaan ngatur Tuhan, kebiasaan ngatur Tuhan mereka ini. Nah, itu gitu loh. Lanjut lagi. Ana juga kemasukan di channel Ana itu. Kan Ana rekam, terus Ana masukkan di dalam channel Ana. Ada ya penggemar Ana juga, subscriber, dia mengatakan, loh, kalau kita berlogika saja, kalau Manubulu mengatakan bahwa satu doa berfungsi untuk semua, lalu apakah bisa doa masuk WC berfungsi untuk makan? Ini kan konyol. Padahal subscribernya ini melebihi 10.000. Ya, banyak penggemarnya gitu kan. Banyak penggemarnya, tapi ternyata si pemilik akun odong-odong, tamunya lebih odong-odong. Iya, betul. Dan kemudian tamunya lebih odong-odong ya, Iya, tapi terkadang tamu odong-odong, terkadang pemilik akun odong-odong dan tamunya lebih odong-odong. Terkadang tamunya odong-odong, pemilik akunnya yang lebih odong-odong lagi. Karena yang waktu saya tanyakan doa naik kendaraan darat itu, saya merasa bahwa si pemilik akun lebih odong-odong daripada tamu. Kalau tamu kan salah, nggak tahu doanya, ya, nggak tahu doanya. Tapi si pemilik akun ini malah melindungi dengan berkata bahwa satu doa berfungsi untuk semua. Oleh karena kita simak dulu ya ke murtadin odong-odong yang disampaikan oleh Pak Indra ini ya. Mari kita simak kembali lanjutannya nih. Akan seperti itu. Jadi mereka ini memang belum tersentuh aja hatinya. Ya, buat kita yang orang percaya, berdoa buat mereka yang berkomentar itu, ya nanti mereka akan menemukan sendiri dan mereka akan sadar gitu. Iya. Kemudian satu pertanyaan saja buat Pak MD. Bagaimana dengan keluarga Pak MD sendiri? Nah, orang tua, adik kakak atau bagaimana? Itu saja. Ya, kalau orang tua sih belum, Pak. Ya, dulu saya pernah sempat diusir juga dari rumah karena ya gara-gara itu iman saya ini. Namun kalau istri saya itu ya sudah, alhamdulillah sudah terima dan sudah saya mandikan, Pak. Oh, sudah menikah ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf. Iya, makasih Pak. Ya, oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Alwan. Pak Alwan, silakan Pak Alwan. Selamat malam Pak Alwan. Halo Pak. Selamat malam. Kedengaran ya suara saya? Oke, Pak. Kedengaran Pak, kedengaran. Terima kasih. Baik. Pak MD, di sini judulnya sangat menarik dan dengan tampilan Pak MD juga yang pakai kopiah dan mengaji juga,
Saya juga melihat seperti ada gejala semua berpenampilan murtadin itu berpenampilan yang seperti itu ya, yang apa istilahnya berpakai kopiah, ingin menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul muslim asli gitu ya. Pak MD, saya mau tanya, apa betul Pak MD guru pesantren ya? 7 tahun Pak ngajar di pesantren. Tahun saya di pesantren, kalau ngajar 3 tahun. Ngajarnya 3 tahun. Kalau ngajarnya ngajar apa Pak? Ngajar kitab apa aja? Saya ngajar akidah, kan saya ngajar di SMA. Oh, ngajar di SMA ya. Jadi tidak, berarti dia bukan pesantren, bukan ngajar pesantren, ngajar kitab gundul gitu bukan ya? Kayak supermarket. Bukan, Ya, bukan. pernah, Kak. Pernah mengandul itu pernah. Maksud saya yang diajar itu bukan kayak kitab gundul yang biasa diajar tradisi pesantren itu kan. Ada Bapak di pesantren ngajar bukan ya, ngajar mata pelajaran biasa ya. Halo? Oh, mata pelajaran apa itu Pak? Kalau boleh tahu. Mata pelajaran apa Pak yang diajar di sekolah? Oh, iya. Kalau kitab Al-Jurumiyah itu berarti iya, akidah akhlak ya, itu pelajaran biasa di pesantren ya, pelajaran Depak Kementerian Agama juga saya lihat. Kalau seperti kitab Al-Jurumiyah, Amsilah Tasrifiyah, diajar mengajar juga. Oh, tidak. Mengajar juga tidak. Kayak wazan fa'ala, fa'alu, fa'al. Kalau ilmu kalau itu kan madrasah itu Pak. Seperti tasrif itu ya tidak ngajar saya. Tasrif, ilmu nahwu itu saya tidak ngajar. Iya, makanya kan kadang-kadang orang salah paham, khususnya dari kalangan saudara kita Kristiani. Kalau ada yang dari pesantren, dipikirnya dia gitu, paham agama dengan betul-betul. Padahal kan biasanya ya di pesantren itu ada sekolah umum juga, dan mereka biasa disuruh untuk ngajar ke arah sana gitu kan. Kan Pak MD mengakui bahwasannya yang Pak MD ajarkan itu bukan mata pelajaran agama khusus. Memang akidah, akhlak itu kan mata pelajaran agama memang, tapi itu memang yang madrasah. Justru itu yang madrasah biasa ajarkan. Jadi bukan pesantren. Kalau pesantren. Iya. Kalau di umumnya itu saya yang ngajar akidah akhlak itu. Kalau MD-nya madrasahnya itu saya ngajar juga di situ. Tapi ngajar tarikh. Ngajar sejarah. Halo? Iya, tarikh. Iya, ngajar sejarah, tarikh ya. Iya. Nah, sekarang Pak MD, saya mau tanya begitu. Ketika misalnya kita bicara tentang Quran ya, laqad kafara alladziina qala innallaha huwal masih misalnya, itu diajar nggak maksudnya belajar tidak hal itu kalau kita ngajar akidah kan, salah satu akidah yang paling ditekankan itu kan bahwa Allah itu esa kan. Di dalam Al-Quran katakan Allah juga tidak pantas menjadi kana yakulani ta'am, ibunya Isa laisa kamitslihi syai'un. Itu lain lagi. Kalau yang keduanya Isa, khusus Isa ya, tidak makan, tidak keduanya terbiasa makan makanan itu kan, maka Allah katakan tidak pantas bagi Allah itu punya anak misalnya, lam yalid wa lam yulad. Nah, bagaimana Pak MD mengkompromikan itu, kemudian tiba-tiba ingin berpindah keyakinan kepada Kristen yang meyakini bahwa Tuhan bisa menjelma menjadi manusia gitu.
atas dasar apa kalau boleh tahu? Saya pribadi. Ya, apakah itu kan gini, kalau misalnya itu karena kajian kan, maka yang perlu sekali saya ingin tahu adalah atas dasar apa pengkajian apa gitu, sehingga dari yang seorang yang mengajar tentang akidah ya, tentang yang saya jabarkan tadi, terus berpindah ke pemahaman bahwa Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia gitu, Pak. Kalau bagi saya sih atas satu dasar saja. Tuhan itu maha kuasa. Maha segala-galanya. Itu saja, Pak. Iya, termasuk iya, kalau itu saya sepakat sama Pak MD. Maksudnya Tuhan memang maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa. Tetapi kan tidak semua itu pantas bagi Allah gitu. Misalnya kalau menurut Pak MD, bisakah Tuhan menjelma menjadi hewan misalnya? Apakah kalau bisa gitu? Soal ya saya kembali lagi, Tuhan itu maha kuasa, Pak. Tuhan itu maha kuasa. Ya saya itu tidak bisa, justru saya yang tidak pantas untuk menentukan itu Tuhan mau jadi apa, Tuhan maha kuasa, ya terserah Tuhan gitu. Kalau bagi saya. Jadi kalau saya tidak pantas membicarakan Tuhan, apa pantas Tuhan itu, saya tidak pantas mengatur Tuhan gitu, Pak. Karena saya ciptaan Tuhan. Makanya yang saya tanyakan itu kepada Pak MD sendiri gitu, tentang ketika kita berbicara tentang ini bukan kepada Tuhan ya pertanyaannya, kepada Pak MD sendiri gitu. Secara kepantasan gitu, pantas tidak, karena begini, dalam Al-Quran kan dikatakan lahul asma'ul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik dan punya juga sifat-sifat yang baik begitu. Di dalam bilangan juga, saya mungkin tidak usah singgung Alkitab lah, bahwasanya Tuhan tidak mungkin menyesal gitu kan, sifat yang amat manusiawi. Nah, ketika misalnya kita berbicara tentang itu, nah di tataran ini dan tidak pantas ini, Pak MD sendiri menaruhnya di mana gitu posisi Tuhan itu? Pantaskah Tuhan itu menjelma misalnya menjadi hewan misalnya? Pantaskah? Karena kalau kita bicara berkuasa atas segala sesuatu itu kita sepakat di titik itu, tapi mengenai yang tadi tentang kepantasan itu sendiri, menurut Pak MD sendiri gimana? Tadi Pak Alwan tadi sudah dijawab sama Pak MD, kalau Pak MD itu kan tidak pantas untuk istilahnya berpikir ke situ ya Pak. Jadi pertanyaannya saya pikir sih sudah dijawab tadi, bahwa Tuhan mau menjadi apa saja, itu kan terserah Tuhan, itu kan Dia maha kuasa ya Pak ya. Oke Pak, mohon maaf ini karena banyak yang Nah, kita akan tanggapin dulu ya. Ini dari Ustadz kita Pak Alwan tadi menjelaskan mengenai Tuhan tersebut dalam posisi menjelma manusia, yaitu dalam wujud Yesus Kristus ya. Saya akan jawab langsung. Di mana si murtad odong-odong ini mengatakan bahwa ketika ditanyakan oleh Ustadz Alwan, pantas ndaman Tuhan menjadi manusia atau hewan-hewan yang lain, pantas ndak? Nah, dalam posisi seperti ini sebenarnya jawaban si murtad odong-odong ngambang, karena langsung di-cut oleh Yusuf Manubulu. Tetapi tadi dari lisan dari murtad odong-odong bahwa dia berkata, Tuhan kan maha kuasa, maha segalanya, jadi dia bisa berubah, bisa menjadi apa saja sesuai dengan keinginan dia. Nah, dalam posisi seperti itu memang benar. Saya jawab, dalam posisi Tuhan maha kuasa, maha bisa jadi apa saja, itu memang benar. Akan tetapi, ingat, saya garis bawahi, akan tetapi Tuhan sudah tentukan cara, Tuhan sudah tetapkan cara, informasinya di dalam Bible, di dalam kitab Taurat, di dalam Al-Quran. Nah, sekali lagi, Tuhan memang maha kuasa, bisa jadi apa saja sesuai keinginan Dia. Tetapi Tuhan sudah tetapkan cara, tentukan cara, informasikan diri Dia kepada manusia melalui kitab Taurat, kitab Injil, kitab Bible, Alkitab maupun kitab Al-Quran.
bahwa dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun juga gitu loh. Itu sesuai dengan isi Bible itu sendiri, sesuai dengan ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau sudah demikian, kalau ada Tuhan ujuk-ujuk menjadi manusia, maka dia kembali bertentangan dengan informasi dia sendiri di dalam Bible itu gitu loh. Kalau misalkan Tuhan itu ujuk-ujuk menjadi manusia, maka dia bertentangan dengan informasi dirinya di dalam Bible itu sendiri, di dalam kitab Taurat itu sendiri. Bahkan Nabi Musa mau melihat Tuhan tidak bisa. Nah, jadi dalam posisi seperti ini sudah sangat jelas dia bertentangan dengan Yohanes 5 ayat 37. Tuhan tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat wajahnya. Nah, kemudian dan memandang wajahnya pun kita akan mati, tidak dapat hidup, sesuai dengan Keluaran 33 ayat 2. Nah, ini ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan menjadi manusia, ujuk-ujuk menjadi manusia, turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, maka dia akan pelin-pelan, tidak konsisten. Tuhan tidak konsisten dengan ayat di Bible. Tuhan tidak konsisten dengan informasi dia di Bible sesuai Yohanes 5 ayat 37, dengan Keluaran 33 ayat 20, dengan Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Maka itu informasi Tuhan, identitas Tuhan sudah ditetapkan cara. Walaupun Tuhan bisa jadi apa saja, tapi dari pribadi Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia tidak mau dilihat, tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan sendiri, berarti Tuhan tidak konsisten. Tuhan pelin-pelan dalam informasi dirinya kalau dia jadi manusia. Oke, kita jawab. Ini jawabannya. Kita lanjut dulu. Kita kasih kesempatan dulu yang lain ya. Pak Kasih Karunia, silakan. Bisa dengar nggak Pak suara saya? Ya. Oke. Ya. Kita langsung saja ya ke Geraha Mu'alaf kembali dari teman-teman kita dari Muslimnya. Tarik kepada subscriber saya yang berkomentar, Bang Indra, bagaimana kalau doa masuk WC digunakan untuk makan? Wah, ini gimana? Kali ini, dalam kasus ini, pemilik akun lebih odong-odong daripada tamu yang odong-odong. Dengan menggunakan gaya yang menipu secara fisik. Memang mereka itu begini. Mereka ingin melangkah untuk upaya-upaya pemurtadan itu, diantaranya adalah dengan tampilan. Di antaranya mereka menggunakan peci, ya kan, kayak Muhammad Aceh. Mereka menggunakan baju koko, ya, kayak tamu-tamunya Monobuli yang lain. Penampilan terus ada lagi yang syarifah palsu gitu kan, syarifah palsu, ya. Terus ada lagi, nah yang ini model baru nih. Dia menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnah Rasulullah SAW? Ketika beliau melihat utusan dari Persia, nah, Rasulullah mengatakan apa? Siapakah orang-orang itu yang memelihara kumis? Ya kan, dalam riwayat Bukhari. Sungguhnya mereka adalah utusan Persia. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Dan aku diperintahkan untuk memelihara jenggotku dan memotong kumisku. Nah, yang saya tanya tentang doa naik kendaraan darat, dia datang dengan menggunakan sunnah Rasulullah. Dia berjenggot, dia potong kumisnya. Jadi orang melihatnya, wah ini ahlus sunnah ini kan. Tapi dasar-dasar itu, kalau kita lihat dari sekolah-sekolah tahfiz Quran, doa keluar rumah itu anak-anak PAUD dengan doa naik kendaraan satu paket. Biasa kalau anak-anak PAUD yang yayasan Islam itu pagi-pagi sudah diajarkan, ayo anak-anak doa keluar rumah beserta doa naik kendaraan darat. Sudah hafal? Sudah Bu Guru, ya kan? Ayo silakan diucapkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, itu doa keluar rumah. Lalu doa naik kendaraan daratnya, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. 5 tahun nggak tahu doa itu, ngapain aja di pesantren? Mungkin jadi juru koki kali, juru masak kali kan. Terus yang terakhir di antara lainnya, karena memang dari awal sudah dibahas, saya menggenapi yang Mas Aristo. Di antara fenomena kesaksian para murtadin, mereka mengaku telah bertemu
Yashua Hamasya. Mereka bertemu dalam mimpi katanya. Nah, di dalam Islam ya, kalau mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW itu ada standarnya, ya kan? Gimana disebutkan dalam hadis. Saya bacakan ya. An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitana la yatamassalu fi surati, wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ia telah mengambil tempat duduk dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah. Ya. Kemudian dilengkapi oleh Ibnu Hajar ya, seorang ulama salaf ini. Sebagaimana Ibnu Hajar menyebutkan sebuah riwayat dengan sanad yang sahih dari Ibnu Sirin rahimahullah. Apabila ada seorang mengisahkan kepadanya bahwa ia melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, maka Ibnu Sirin rahimahullah berkata, sebutkanlah kepadaku ciri sifat-sifat orang yang engkau lihat tersebut. Jika orang tersebut menyebutkan sifat yang tidak dikenalnya, maka Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, sesungguhnya engkau tidak melihatnya. Berikutnya Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan pula riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat yang dengan sanad yang jayyid. Ibnu Kulayb berkata, aku katakan pada Ibnu Abbas, aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sebutkanlah ciri-ciri sifatnya padaku. Maksudnya adalah sifat-sifat fisiknya. Ibnu Kulayb berkata, aku sebutkan, aku melihat seperti Hasan ibn Ali, lalu aku serupakan dengannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya engkau telah melihatnya. Dan memang dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa di antara keturunan Rasulullah ya, yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan tentunya begini ya, ini pernyataan saya mungkin terakhir. Ketika mereka bermimpi bertemu dengan, ya kan, Isa alaihissalam atau Yashua Hamasya atau Yesus itu sendiri, standar ciri-ciri fisiknya itu yang seperti apa? Karena begini, karena kalau kita melihat fakta bahwa foto Yashua Hamasya ini bermacam-macam. Ada yang berambut hitam, ada yang hidungnya sedang, ada yang hidungnya mancung sekali, ada yang rambutnya pirang, ya kan? Ada yang sipit, ahi. Iya, makanya oleh karenanya di dalam Islam kalau misalkan Indra Moshe, Anda mengaku bertemu Rasulullah, iya, apa Anda yang lihat? Sungguhnya Rasulullah adalah yang matanya alisnya seperti busur panah, matanya lebar, bola matanya hitam. Hidungnya mancung tetapi tidak seperti kebanyakan orang Arab. Mancungnya adalah lancip. Bibirnya tebal, ya kan? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Dadanya bidang, perutnya seperti batu yang disusun, dalam hal ini kekar. Oh, berarti ente telah melihatnya, Indra. Ya, karena memang ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih seperti itu. Lalu ketika misalkan Indra dalam kesaksian yang lain, sungguhnya saya telah melihat Rasulullah SAW. Indra, apa yang kau lihat dari Rasulullah SAW? Sungguhnya Rasulullah SAW bibirnya, mohon maaf, sumbing. Wah, berarti itu setan yang menyerupai Rasulullah. Iya kan? Sebagaimana Rasulullah katakan tadi dalam hadis yang sebelumnya saya bacakan. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitana la yatamassalu fi surati, wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Maknanya apa? Setiap siapapun yang mengaku telah melihat Rasulullah dalam mimpi, maka ia benar-benar telah melihat Rasulullah. Tapi seperti apa persyaratannya? Ya kan? Sesungguhnya setan tidak dapat menyerupai bentukku. Berarti apa?
Kalau kita bertemu dengan Rasulullah sebagaimana ciri-ciri yang tersebut dalam hadis yang sahih, bahwa Rasulullah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka benar dia telah melihat Rasulullah. Karena setan tidak dapat menyerupainya, ya kan? Barang siapa berdosa atas namaku secara sengaja, maka ia telah mengambil tempat duduk dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dari setan tidak dapat menyerupai. Berarti apabila Anda mimpi, mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah dengan ciri-ciri yang bukan yang tersebut di dalam hadis bahwa Rasulullah berciri-ciri seperti ini, maka Anda telah tidak bermimpi dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Berarti Anda telah bermimpi setan yang mengaku sebagai Rasulullah. Karena apa? Rasulullah katakan setan tidak dapat menyerupainya. Oleh karenanya, semoga para murtadin nonton. Kalau ada murtadin yang mengatakan telah bermimpi ketemu Yahshua HaMashiach, dengan ciri-ciri yang seperti apa? Sedangkan Yahshua HaMashiach ini ciri-cirinya banyak. Ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam, ya. Ada yang rambutnya setengah pirang, setengah hitam. Ada yang hidungnya mancung sekali, ada yang tidak terlalu mancung. Ada yang alisnya tebal, ada yang tidak. Nah ini yang betul yang mana? Yang betul yang mana, Triun? Jadi kesaksian menggunakan dasar mimpi itu makanya anak malas masuk gitu. Kalau di Manobulu mengatakan saya mimpi. Habis sholat tahajud, saya ketiduran, saya mimpi ketemu katanya. Sehingga saya kemudian meninggalkan Islam. Saya memilih jalan yang baru gitu. Saya malas masuk karena apa? Itu terlalu kecil bagi saya untuk menjawab pertanyaan itu. Itu bagikan ujung kuku hitam saya, itu kecil sekali. Mengaku bermimpi dengan sosok seseorang sedangkan tidak punya standar. Ya, tentunya tidak bisa diterima. Misalkan begini. Sesungguhnya saya telah bermimpi bertemu dengan Ustadz Ariesto. Oh iya, bertemu dengan Ustadz Ariesto. Itu Ustadz Ariesto logatnya apa? Logat Jawa. Wah, berarti itu bukan Ustadz Ariesto, itu setan yang menjelma menjadi Ariesto gitu. Karena Ariesto orang Manado. Oke. Saya tambahkan sedikit dulu ya. Kan sudah kita jelaskan tadi dari awal bahwa Tuhan itu dengan sifat kesempurnaannya, dia sudah menginformasikan dirinya di dalam Bible, dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, apabila dikorelasikan kepada Yesus atau Nabi Isa yang dimana umat Kristen ini menjadikan Tuhan, maka secara langsung dinding pemisah antara Nabi dan Rasul itu, antara Nabi dan Rasul yang kemudian didindingin oleh sifat bahwa dia dijadikan Tuhan, maka otomatis terdinding di situnya dalam posisi dia tidak pantas untuk dilihat gitu loh. Jadi kalau Tuhan itu bisa dilihat, karena Tuhan itu, Yesus itu dianggap Tuhan, maka otomatis dinding penghalang yang sangat kuat ini, karena Tuhan informasinya di dalam Bible tidak bisa dilihat dan diserupakan, bakal terpenuhi gitu loh. Nah, kecuali Yesus atau Nabi Isa itu posisinya seperti keyakinan umat Islam, meyakini hanya sebagai Nabi dan Rasul. Mungkin oke lah, dengan ciri-ciri yang bagaimana itu masih bisa dilihat sebagai Nabi, dan dalam mimpi maupun dalam hal-hal yang bagaimana itu mungkin masih bisa diterima. Akan tetapi dalam keyakinan umat Kristen sudah terdinding dalam posisi Yesus itu adalah sebagai Tuhan, maka otomatis hilang data-data atau dinding pemisah akan tercipta dengan posisi bahwa Yesus itu sebagai Tuhan itu dia otomatis tidak bisa dilihat dan diserupakan. Jadi tidak bisa disamakan dengan posisi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad posisinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Nabi dan Rasul. Jadi kalau ada orang yang bermimpi Nabi Muhammad, itu masih bisa dibenarkan. Orang yang bermimpi ketemu nabi-nabi lain mungkin masih bisa dibenarkan. Dalam posisi ketemu Nabi Isa atau Yesus, karena Nabi Isa dan Yesus ini derajatnya diposisikan orang Kristen sebagai Tuhan, otomatis dinding penghalang, dinding yang tidak bisa diganggu gugat, dia tidak bisa dilihat dan diserupakan, akan terbentur di sana gitu loh. Oke, demikian ini jawaban saya untuk menganalisa mengenai Tuhan tidak mungkin bisa diserupakan dengan apapun dan tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Kita lanjut dulu ya.
standarnya. Makanya Anda tuh kalau berapa kali dalam beberapa channel kesaksiannya apa? Anda kan kadang tanya sama teman Anda yang biasa mantau gitu. Indra, ini ada ini kesaksian katanya bertemu dalam mimpi sehingga murtad. Alah, itu nggak usah dilayani, itu kecil. Standarnya apa mimpi, sedangkan di mana-mana itu fotonya berubah-berubah. Ada yang rambutnya panjang sekali ya. Betul itu. Jadi begini. Saya tambahkan. Jadi misalnya saya mau bersaksi, saya menjadi orang Madura. Misalnya, ya mohon maaf ini ya teman-teman. Jadi saya coba gitu ya, saya belajar coba. Saya bersaksi menjadi orang Madura. Saya ini orang Madura. Bismillahirrahmanirrahim dengan logat-logat Madura, ya kan? Gitu. Maka publik akan percaya bahwa saya orang Madura, kan begitu. Apalagi pakai masker. Bersaksi nggak usah pakai masker, begitu, ya kan? Tampil aja gitu loh apa adanya gitu. Nah, terus misalnya, artinya gini, jauh sebelum tampil pasti adalah uji vokal dulu kan gitu. Bagaimana pengakuan saya ini biar saya terlihat menjadi orang Madura. Dan pilihannya nggak main-main ya. Kesaksian para murtadin ini mereka pilih yang dimana mayoritas Islam. Misalnya Madura, Padang, apalagi Aceh, ya kan? Nah, orang mengaku orang Aceh, mengaku orang Madura. Saya ini orang Madura. Saya murtad karena saya melihat Yesus. Waktu saya sholat itu saya lihat Yesus, maka saya itu tinggalkan Islam. Lalu saya bertemu dengan Yesus. Ini kan mudah saja. Nah, saya kasih contoh teman-teman sekalian. Kita sering melihat di hitam putih, di acara-acara televisi, TV swasta, bagaimana orang yang bisa menirukan suara Pak Jokowi, Bapak Presiden kita, bisa menirukan berbagai dialek atau para pemimpin-pemimpin negeri kita ini. Bahkan ya kan, ada yang bisa seperti Al-Mukarram Ustadz Abdullah Gimnastiar. Jangan begitu atuh. Bersyukurlah kepada Allah, kan banyak orang-orang seperti itu. Ya kan? Nah, selanjutnya ada juga yang ya banyaklah itu yang bisa menjadi orang Madura, bisa menjadi orang Aceh, bisa menjadi orang Padang, ya kan? Udah ada kemana, ya berapa harganya? Gampang aja kita meniru-niru gaya-gaya orang-orang misalnya di negeri kita ini. Lalu kita mengaku orang itu murtad. Nah, motivasinya apa? Motivasinya agar bisa mengelabui publik gitu loh. Saya kira hal-hal seperti ini terlalu murah, tidak perlulah kita lakukan. Nah, kemudian bahasanya disusun murtad. Padahal murtad itu kan bahasa kitab suci Islam. Ya kan? Coba ada nggak gitu loh bahasa mereka selain murtad. Jangan pakai murtad karena murtad itu kan punya Islam gitu loh. Ya kan? Nah, itu dalam skala domestik. Coba bayangkan kalau kita lihat di beberapa media itu orang Arab, turunan Raja Arab murtad gitu. Dibaptis. Loh, di tanah Arab sana itu banyak juga orang-orang yang beragama Kristen. Saya akan sebut contohnya itu di di dekat-dekat Palestina sana ada juga. Ya, di Lebanon Lebanon sana ya. Itu banyak juga Kristen Ortodoks. Gitu. Nah, saya kira kalau di Arab Saudi itu mustahil. Tidak ada gereja di Arab Saudi. Saya pastikan itu. Gitu. Jadi tidak usahlah menipu-nipu publik dengan hal-hal seperti ini, terlalu murahan gitu loh. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa ya di Geraha Mu'alaf itu multi orang-orang. Ada orang-orang Madura, ada orang-orang Jawa, ada orang-orang Sulawesi, ada orang-orang banyak multi suku. Jadi kita paham, ada yang spesialis bahasa Ibrani, ada yang spesialis tafsir, ada yang spesialis ya kita nggak perlu sebut levelnya, ada yang level lebih tinggi ya, yang memang pakarnya bahasa Ibrani gitu loh.
mau apa gitu. Mau baca Al-Quran kita punya. Banyak orang-orang yang memang spesialis menguasai ilmu disiplin Al-Quran, menguasai disiplin hadis. Hanya mereka belum tampil saja gitu. Mengapa mereka belum tampil? Karena apa? Ya memang belum saatnya, karena belum ada gitu ya. Yang memang benar-benar, kalau ada memang seorang murtadin yang menguasai tafsir itu, baru kita turunkan. Nah, Ustadz Tahta ini sudah lebih mumpuni gitu. Nah, saya juga kemarin saya merespon, saya pikir itu surat Al-Baqarah gitu kan. Kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya kan gitu. Nah, saya kira itu dari saya. Silahkan Ustadz Tahta. Syukron Bang Aris. Ustadz Tahta masih stay tune dengan kita? Ustadz Tahta dinantikan sekarang untuk ini mereview lagi keunikan-keunikan yang sangat menghibur ini loh, murtadin. Naik kendaraan apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Dimakan itu, teman-teman. Dimakan itu, pintu taksinya dimakan Bang Aris. Begitu ya. Silakan More, Indra Mose. Aduh, Ustadz Tahta masih belum masuk. Jadi ya ini yang di live comment juga agak lucu-lucu ya kepada ini. Mohon untuk kaum Tritunggal dan modalis dikondisikan. Jangan dibawa terlalu serius, karena kita di sini membahasnya juga dengan santai gitu. Di sini ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Jadi nggak usah terlalu dibawa serius, nggak usah terlalu dibawa tantrum atau kalap, karena memang begitu adanya begitu loh. Ketika dibenturkan dengan disiplin ilmu di Islam, ya jadinya ketahuan seberapa odong-odong kah murtadin jebolan kalian, yang ternyata kan ketahuan aslinya ini memang bukan murtad gitu, tapi memang lahir sudah ya 1 Korintus 9. Nah, Ustadz Tahta sudah bergabung lagi dengan kita. Ustadz Tahta, silakan Ustadz Tahta review. Mungkin Ustadz Tahta akan menjadi review terakhir di malam kita ini, karena Ustadz Tahta sangat entertain sekali ya mereview murtadin ini. Silakan Ustadz Tahta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, menurut saya ya sudah saya teliti, ternyata memang tidak bisa orang murtad gara-gara kitab suci itu tidak ada. Jangankan pakai Al-Quran, pakai Bible aja tidak mungkin bisa, karena tidak ada. Ya, yang jelas Al-Quran atau juga Bible sama-sama mengatakan dia itu utusan. Banyak ayat-ayatnya dalam Bible bahwa dia bahkan diutus untuk Israel. Ya. Nah, kalau dalam Quran wa rasulan ila bani Israel sama. Ketika dalam Bible mengatakan huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Apa kalau dalam Bible Tuhanku itu Allah, dia Tuhan satu-satunya yang benar kan gitu. Dalam Al-Quran juga gitu, huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sehingga kalau orang murtadin mengaku murtad gara-gara Al-Quran, itu ibaratkan ada orang Islam mentuhankan Nabi Muhammad pakai Al-Quran. Ya gak bisa. Coba, ada orang nyeleneh, orang Islam, murtad, ya bukan murtad, dia mentuhankan Nabi Muhammad, pakai Quran dan hadis, bisa nggak? Ya nggak bisa. Sama seperti orang Kristen, dia murtad pakai Bible misalnya, ya nggak bisa. Gitu loh. Karena ajaran kebenaran itu dari Allah, tidak mungkin bisa dibelok-belokkan. Ya. Yang tauhid tetap tauhid. Mulai dari zaman dulu, ya Nabi-Nabi Samawi itu, ya Nabi-Nabi Israel, ya tauhid. Sampai ke Nabi Muhammad. Sehingga kalau dia pakai, kenapa kamu itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Iya, karena di Al-Quran itu dia mengetahui tentang hari kiamat. Ya, bahwasanya apa? La ilmu lisa'ah katanya. Padahal di situ tanda, gitu deh. Kalau cuma tanda, jangan cuma mengajak ke Yesus, ke Isa, Dajjal juga bisa kan gitu ya. Karena memang termasuk tanda-tandanya hari kiamat itu tanda-tandanya yaitu Abduhon, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Kenapa cuma ngambil Isanya, tidak ngambil Ya'juj, Ma'jujnya? Gitu. Nah, gitu ya. Terus karena dia wajihan fid dunya wal akhirah. Dia terkemuka, semua para nabi di zamannya terkemuka. Gitu loh. Yang dimaksud dunia, fid dunya bin nubuwah dengan kenabian. Wal akhirah, dia itu bisa memberi syafaat kepada umatnya Israel yang dulunya beriman. Itu bukan cuma Nabi Isa,
Tapi semua para nabi itu memberi syafaat kepada umatnya. Maka dalam At-Tibai, qila wa Adam, qala Adamu bihi uniruhu alal maratib, qila wa Nuh. Semuanya Nabi Adam, Nabi Nuh semuanya ditanya, umatnya minta tolong. Wahai Adam, saya minta tolong gimana kamu bisa memberi syafaat? Oh enggak, datanglah kepada Nabi ini. Datang ke Musa, datang ke Isa. Isa pun menyerah. Ternyata yang bisa memberi syafaat, Isa mengatakan, menganjurkan, datanglah kepada Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad yang diizinkan memberi syafaat. Pada dasarnya semua para nabi bisa memberi syafaat, gitu loh. Tapi kenapa kok hanya Nabi Muhammad? Karena dia itu sultanul anbiya, rajanya para nabi, penghulu para nabi. Sehingga kata wajihan fid dunya wal akhirah. Itu maksudnya apa? Dia di dunia terkemuka dengan menjadi nabi. Di akhirat dia bisa memberi syafaat kepada umatnya. Siapa umatnya? Siapa dulu? Ya tentu saja muridnya dia itu yang beriman kepada dia sebagai utusan Allah sesuai pengakuan dia. Dan beriman hanya kepada Allah sesuai apa yang diajarkan oleh Isa. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada. Isa menjadi Tuhan itu tidak ada. Kalimatullah, kalimat itu sama seperti ada. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Kan dia roh saya juga roh. Karena umat Islam itu bukan cuma Quran, hadis, ya, juga berkaitan bahwa semua manusia itu ketika dia hamil, maka janin itu 40 hari berupa darah masih 40 hari daging. Lalu ketika berumur 120 hari, Allah mengutus malaikat meniup roh. Nah, ini prosesnya seumumnya manusia diciptakan dari proses min alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Alaq itu apa? Alaq yaliku alaq. Ya, jigot. Jigot itu apa? Sel sperma yang menjadi bertemu dengan telur. Maka proses menjadi janin. Itu umumnya manusia. Nah, kalau Isa, kenapa disebut kalimat? Karena memang dia tidak melalui alaq. Tidak melalui proses antara suami dan istri. Sehingga walinaj'alahu ayatan linnas. Sengaja oleh Allah diciptakan dia dengan kalimat. Karena apa? Karena untuk menunjukkan bahwa Allah itu kuasa menjadikan manusia dengan 4 cara. 4 ya, bukan gini, 4 ya. Apa? Pertama, tanpa ayah dan ibu, tanpa ibu saja, tanpa ayah saja, atau dari ayah dan ibu. Walinaj'alahu ayatan linnas. Jadi Islam itu tidak bisa ditipu, tidak bisa dibodohin. Bisa itu gini dari kalimat. Oh, kenapa kalau dari kalimat? Ya. Inna masalah Isa indallah sama kok. Kan dia dari roh, saya juga rohnya Allah, milik Allah. Makanya umat Islam kalau mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dari Allah kembali kepada Allah. Berarti roh kita itu dari Allah. Makanya kalau Yesus itu rohnya Allah, maksudnya roh dari Allah akan kembali nanti kalau dia mati. Gitu loh. Jadi saya ingatkan, tidak ada orang yang bisa murtad itu gara-gara kitab suci, itu tidak ada. Itu bohong. Makanya kalau diajak dialog mereka tidak mungkin mau. Jangankan pakai Al-Quran, pakai Bible aja gak ada itu. Ya, tidak bisa membuktikan, mudah banget ketika kita sanggah. Gitu. Makanya saya pernah menonton ya itu siapa itu ya, Bambang Nurseno gitu ya. Dia memakai Al-Quran semua untuk mentuhankan Isa, semuanya kosong, nol. Andai kan Om Bambang itu mau dialog, yang dia keluar di YouTube itu, ayo, oleh Ageraha akan dilayani. Karena semuanya itu kosong gitu ya, tidak bisa gitu ya. Mungkin itu dari kami. Walaupun dari mimpi, tidak bisa. Mimpi itu tidak bisa. Karena kalau mimpi dibuat pedoman, sekarang mimpi Yesus, jadi Kristen. Gimana kalau mimpi Jedle, jadi apa itu? Itu Solin gitu ya. Apa kamu masuk Hindu? Gitu. Kan tidak bisa kan? Mimpi itu tidak bisa. Maka kalau Islam mimpi seorang nabi menandakan orang ini baik karena mimpi seorang nabi. Seharusnya imannya kepada Islam itu lebih kuat. Jangankan mimpi nabi, mimpi wali saja, gitu ya. Jadi tidak bisa alasan apapun. Ya, kayak Yusuf Manubulu itu, semuanya videonya itu percuma itu. Apalagi ada Geraham Alaf yang selalu siap memberi ring. Ya. Ayo kumpulkan murtadin ini. Ya, kumpulkan semua, kita ajak dialog. Yang mana orang Madura itu? Saya pernah tugas di Madura. Memang itu orang Madura asli itu. Ya. Saya tahu itu orang Madura asli itu, tapi berani nggak dia itu? Ya. Ayo, ya saya sebagai wakil Geraham Mu'alaf, ayo Yusuf Manubulu, jangan cuma
diajak kesaksian, suruh tampil gitu loh. Kami tidak cari kemenangan, tapi kita itu akan menunjukkan mana kebenaran itu gitu deh ya. Mungkin itu dari kami, sekian ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Asa, kembali menguatkan kami umat muslim mengenai akidah sekaligus menghibur kami umat muslim dengan analogi-analogi nyeleneh mengenai ya seberapa dangkalnya ilmu-ilmu dari murtadin yang diakui oleh mereka murtadin ya. Dan benar kata Bang Ariesto, kenapa harus memakai nama murtadin gitu? Kenapa ya Bang Ariesto? Apa mereka tidak punya istilah gitu? Sampai harus selalu meminjam dan memakai istilah-istilah yang dimiliki oleh Islam. Iya, nggak punya istilah memang. Nah ini silakan dilihat, ini top 10 collection kalau misalnya kita potong rambut. Salah, bukan ini foto Tuhan, bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini ya. Perbedaan-perbedaannya. Mungkin ini orangnya berbeda-beda, sama seperti di Injil Matius dan Lukas, di mana memang kelahiran Yesus pun berbeda 12 tahun di sana gitu. Nah, ini apalagi wajahnya aja berbeda-beda. Mau gimana ayo? Hanya waktu. Nah, selagi kalian melihat top 10 collection ini, penonton setia Geraha Mualaf, karena kita sudah di penghujung acara juga, jadi untuk penonton setia Geraha Mualaf, para pecinta Giro, mohon untuk selalu support para kristolog-kristolog kita sebagai ujung tombak langkah penangkal pemurtadan yang tidak perlu lah gitu lah. Maksudnya ya inilah kristolog-kristolog kita ini sebagai ujung tombak yang menahan dengan gagah berani dan dengan mudah dan dengan penuh hiburan syubhat dan fitnah yang datang untuk memurtadkan Islam di luar sana gitu loh. Nah, jadi silakan di-subscribe terus, di-support terus channel-channel kristolog, terutama Bang Ariesto, Ahi Indra Mose, Kanda Yonatan Nandar, dan Fahrudin ya. Karena mereka punya bidangnya masing-masing dalam menangkal syubhat dan fitnah yang datang pada kebenaran agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Hakados PH El Elyon, yang maha suci dan maha tinggi. Silakan subscribe terus, like konten-kontennya, bunyikan notifikasi loncengnya, dan sebarkan video-video di dalam channel-channel kristolog yang kalian anggap penting untuk diketahui oleh umat. Dan tidak lupa juga dukung terus channel Geraha Mualaf yang menjadi kendaraan dakwah kebenaran Islam ini, karena alhamdulillah siar kita sudah terkoneksi sampai ke Amerika sana dan disiarkan melalui 8 channel bersamaan serentak, sehingga untuk menjangkau wilayah syiar yang lebih luas lagi dan memberikan teknik serta kualitas dakwah yang lebih baik lagi untuk umat kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bisa juga mendukung channel Geraha Mualaf dengan cara menyisihkan rezeki berlebihnya ke dalam rekening yang tertera di running text di bawah ini. Mandiri Syariah, nomornya bisa dilihat di situ, atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Ingat di sini perbedaannya. Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid itu adalah sebuah nama yayasan, bukan nama perorangan seperti yang ada di tetangga gitu. Dan Protos Geraha Mualaf di sini juga ada sesuatu yang unik, di mana sumbangsih dari Geraha Mualaf dan juga kaum muslimin itu menjadi sebuah pondok yang tiap harinya digodok terus. Insya Allah setahun atau 2 tahun ke depan ini akan sudah mulai proyeknya. Tapi yang di kaum sebelah jadi ya nggak jadi, mungkin jadi sesuatu ya, insya Allah jadi sesuatu yang jelas. Sumbangsih kita ke dalam agama Allah ini menjadi sesuatu yang nyata gitu, yang insya Allah akan menjadi ilmu untuk generasi-generasi kita selanjutnya, dan akan menjadi amal jariah untuk para kaum muslimin yang sudah ikut berkontribusi dalam pembangunan pondok Mualaf At-Tauhid ini. Jadi silakan support terus segala proyek-proyek dari Geraha Mualaf yang menjadi kendaraan dakwah channel Geraha Mualaf ini, YPM At-Tauhid yang memilikinya, nama yayasannya. Dan jangan takut untuk tidak direspon jika ingin mengetahui lebih detail pergerakan dakwah kita. Nomornya bisa dikontak setelah di running text setelah nomor rekening. Sehingga sekali lagi saya sampaikan untuk pesan yang tadi disebutkan,
insya Allah segala bentuk kontribusi kita akan menjadi amal jariah bagi kita pribadi dan menjadi amal ilmu tentunya bagi umat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, untuk narasumber-narasumber, syukron kasiron untuk semua pengalaman dan ilmunya yang dibagikan kepada umat dan kepada hamba pribadi. Karena dari sinilah kita mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi, bagaimana sih mereka ini gitu. Dan proseduralnya itu apakah sudah sesuai dengan akidah atau ternyata malah hanya menjadi sebuah hiburan semata bagi kita. Syukron kasiron untuk yang telah menjadi narasumber di Geraha Mu'alaf. Dan untuk penonton Geraha Mu'alaf, terima kasih untuk supportnya selalu. Hamba moderator Trio Seraya pamit undur diri. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita cukupkan sampai di sini dulu ya analisa Madia untuk menjawab akun dari beberapa postingan dari Murtadin Odong-Odong yang saya tampilkan juga dari beberapa pendapat dari pembelaan dari saudara-saudara kita kaum muslimin dari Geraha Mu'alaf untuk membahas masalah Murtadin Odong-Odong ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.